Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya M. Bagus Kurniawan dengan NIM 03021182227002, kelas B Indralaya. Di sini saya akan membuat tugas tentang Usability Study, yang dimana sudah diketahui data uji endap apung. Kolom pertama, fraksi densitas relatif. Kolom kedua, persen berat setiap fraksi densitas relatif. Kolom ketiga, kadar abu pada setiap fraksi densitas relatif. Selanjutnya, kolom keempat, persen berat abu di fraksi terapung pada densitas pemisah tertentu terhadap berat contoh total. Dari data-data tersebut, rumusnya ialah kolom 2 dikali kolom 3 per 100. Selanjutnya kolom 5, kumulatif persen berat abu. Untuk mendapatkan data-data tersebut, rumusnya ialah menjumlahkan nilai pada kolom 4 secara kumulatif. Kolom ke-6, nilai kumulatif persen berat terapung. Untuk mendapatkan data tersebut, rumusnya ialah menjumlahkan nilai pada kolom 2 secara kumulatif. Kolom 7, nilai kumulatif persen berat terapung. Untuk mendapatkan data tersebut, rumusnya ialah kolom 5 per kolom 6 dikali 100. Selanjutnya kolom 8, persen berat abu di dalam fraksi terendap pada densitas pemisah tertentu. Untuk mendapatkan data tersebut ialah rumusnya jumlah kolom 4 dikurang kolom 5. Dan selanjutnya kolom 9, kumulatif persen berat terendapkan. Untuk mendapatkan data tersebut, rumusnya ialah 100 dikurang kolom 6. Kolom ke-10, persen kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan. Untuk mendapatkan data tersebut, rumusnya ialah kolom 8 per kolom 9 dikali 100. Selanjutnya kolom 11, densitas relatif. Selanjutnya kolom 12, persen berat contoh yang densitasnya relatif terletak antara plus 0,1 dan dikurang 0,1 dari densitas pemisahnya. Rumusnya ialah contoh RD 1,4 sama dengan kolom 6 RD 1,5 dikurang kolom 6 RD 1,3. Nah, selanjutnya kolom 13, kumulatif terapung dikurangi dengan setengah persen berat fraksi terapungnya. Untuk mendapatkan data tersebut, rumusnya ialah kolom 6 dikurang kolom 2 per 2. Yang selanjutnya, elementary kurva. Elementary kurva ialah kurva untuk menentukan maksimum kadar abu yang mungkin ada dalam satu sorting. Caranya yaitu dengan mengalurkan kolom 13 pada sumbu tegak dan kolom 3 sebagai sumbu mendatar. Inilah kurva elementary kurva. Terdapat analisis kurva elementary menunjukkan bahwa semakin menurun grafik, semakin besar akumulasi material pada kadar abu tersebut. Pada kadar abu rendah hingga sedang, kurva turun tajam yang menandakan sebagian besar material berada pada rentang abu rendah. Dan selanjutnya, kumulatif float kurva. Kurva untuk menentukan persentase teoritis batubara bersih yang akan diperoleh. Perolehan batubara ialah Collier. Cara penggambarannya yaitu dengan mengalurkan kolom 6 pada sumbu tegak di sebelah kiri dan kolom 7 pada sumbu berdatar. Inilah kurva kumulatif float. Terdapat analisis dari kurva tersebut. Kumulatif float kurva menunjukkan bahwa semakin menurun grafik, semakin besar akumulasi yield batubara yang diperoleh. Pada kadar abu kumulatif rendah, kurva turun tajam yang menandakan sebagian besar batubara bersih berasal dari fraksi berkadar abu rendah. Yang selanjutnya, kumulatif sink kurva. Kurva untuk menentukan berapa besar kadar abu dalam sink pada suatu jumlah float tertentu. Caranya yaitu dengan mengalurkan kolom 9 sebagai sumbu tegak di sebelah kanan dan kolom 10 pada sumbu mendatar. Inilah kurva kumulatif sink kurva. Terdapat analisis dari kurva tersebut menunjukkan
bahwa hubungan antara kadar abu kumulatif pada praksi zinc dengan jumlah material yang tetap tenggelam. Dari kurva terlihat bahwa semakin tinggi kadar abu, semakin kecil persentase zinc yang tersisa. Yang selanjutnya, spesifik gravity kurva. Kurva untuk menentukan coil yield suatu pemisahan sempurna pada SG pemisah. Caranya adalah mengalurkan kolom 6 sebagai sumbu tegak sebelah kiri dan densitas relatif kolom 1 pada sumbu mendatar. Analisis dari kurva tersebut menunjukkan hubungan antara densitas relatif atau RD dan persentase kumulatif berat untuk memperkirakan coil yield pada SG pemisah tertentu. Yang selanjutnya, spesifik spesifik gravity distribution kurang lebih 0,1. Kurva untuk menentukan sukar atau mudahnya pemisahan batu bara kotor pada suatu SG yang disebabkan karena perbedaan 0,1 dari SG yang ditentukan. Caranya yaitu dengan mengalurkan kolom 12 pada sumbu tegak sebelah kiri dan kolom 11 pada sumbu datar. Terdapat analisis dari kurva near gravity material menunjukkan banyaknya material yang berada dalam rentang densitas kurang lebih 0,1 sehingga mengidentifikasi tingkat kesulitan pemisahan. Baik, yang selanjutnya ialah visibility kurva yang dimana di sini terdapat dari 5 kurva sebelumnya ialah interpretation of visibility test result. Terdapat asnya ialah 25,12%. Jika target as clean cool di 14%, terdapat yieldnya 70 sampai 75%. Uh, amount of discard 25 sampai 30%. As content of discard 65 sampai 72%. Separating relative density 1,45 sampai 1,50. Near density material 10 sampai 12%. Separation ialah moderate sampai difficult. Can use DM cyclone. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.